Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nuwasil darsana fil balaghah min kitabi silsilati ta'limil lughah lil mustawa rabi. Wa nahnu al-an fi at-tadribat. Nahullu at-tadribat al-an fi safha 142. Baik, fadhal antum buka di kitabnya di halaman 142, tadribat dari pelajaran yang ke-12, ad-darsu ats-tsani asyar. Di ad-dars ats-tsani asyar ini kemarin kita sudah membahas tentang al-majaz. Annal majaza fihi qisman, al-majaz al-aqli wal majaz al-mursal. Itu juga sudah membahas apa saja alaqah dari majaz aqli, juga apa alaqah dari majaz al-mursal. Taib. Itu tadribat sekarang ini ya berkaitan dengan majaz. Ajib anil as'ilati taliyah. Awalan, mal majaz al-aqli? Ma makna al-majaz al-aqli? Apa ta'rifnya? Isnadu al-fi'li إلى غير ما هو له في الحقيقة لعلاقة مع قرينة تمنع من إرادة الإسناد الحقيقي. Isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu fil haqiqah. Menyandarkan suatu fi'il kepada selain hakikatnya. Ya, kepada selain hakikatnya. Ya, seperti apa contohnya kemarin? Majaz aqli. Wa qala fir'aunu ya Hamad ibn li sarha la'ali ablughal asbab. Itu contoh majaz aqli ya, yang menunjukkan penyandaran fi'il bukan kepada sebab aslinya. Makanya alaqah yang namanya as-sababiyah. Ketika Firaun mengatakan, wahai Haman, bangunkan saya sebuah bangunan. Di situ yang membangun bangunan tersebut bukan Haman, tapi tukang-tukangnya. Haman hanya mengurus pembangunannya saja. Itu namanya penyandaran fi'il kepada selain hakikatnya, sesuatu yang di luar gitu. Dan ketika kita menyandarkan itu harus ada sebabnya, harus ada alaqahnya, harus ada alaqah ma'a qarinah. Kemudian untuk menunjukkan adanya alaqah tersebut harus kita kasih kisi-kisi. Apa kisi-kisinya? Itu namanya qarinah tamna'u min iradatil isnad al-haqiqi. Yang qarinah ini mencegah kita untuk memahami makna hakikinya. Baik, kemudian yang kedua, uzkur ba'du alaqatihi. Apa saja alaqah dari al-majaz al-aqli? Ada as-sababiyah, az-zamaniyah, al-makaniyah, dan al-masdariyah. Baik, sebenarnya ada banyak alaqahnya ya, tapi di sini kita cukupkan dengan 4 ini dulu. Baik, nomor 35 ada sumya aqliyan. Kenapa majaz aqli itu dinamakan majaz aqli? Baik, karena penyandaran fi'il kepada sebab, kepada zaman, kepada makan, kepada masdar itu tidak bisa kita ketahui hanya sekadar menerjemahkan saja. Ya, kita ketahuinya dengan memperhatikan, dengan menggunakan akal, dengan menggunakan logika. Ya, contohnya tadi itu, wahai Haman, bangunkan buat saya rumah. Kita akan berpikir di situ. Kalau hanya sekadar menerjemahin ayat ini ya nggak akan ketemu. Tapi secara logika memang yang membangun itu bukan Haman langsung turun tangan. Haman itu arsiteknya, insinyurnya. Yang turun tangan langsung ya para budak-budaknya. Baik. Dan yang keempat, arifil majaz al-mursal. Kemudian selain majaz aqli ada majaz mursal. Apa pengertian dari majaz mursal? Kalimatun ustu'milat غير المشابهة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. Baik, kalau majaz mursal itu adalah suatu kata ya yang dia digunakan untuk selain makna hakikinya, karena alaqah yang ghairi musyabihah, yang tidak langsung, ma'a qarinah tamna min iradatil makna al-haqiqi. Baik, limada sumya ma alaqat al-majaz al-mursal? Apa saja alaqahnya? Sababiyah, al-musabbabiyah, al-kulliyah, al-juz'iyah, i'tibar makana, i'tibar ma sayakun. Baik,
Ada banyak alakoh dari majaz mursal itu, ada sababiyah, musababiyah, kulliyah, juz'iyah, i'tibar maka, dan i'tibar ma sayakun. Baik, dimana sumya mursal? Kenapa dinamakan mursalan? karena lam yataqayyad bi'alaqatin wahidatin. Baik, karena dia tidak hanya butuh kepada satu alakoh, banyak alakohnya dia. Jadi dikatakan dia mursal itu kalau dalam pembahasan mustalah hadis seperti hadis mursal. Hadis mursal itu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in dengan tidak menyebutkan seorang sahabat atau banyak orang sahabat di situ. Jadi bisa satu, bisa dua yang dihadzaf. Itu makanya dinamakan mursal. Baik. Nomor 7, mal farqu bainal majazil aqli wal majazil mursal? Apa bedanya? Mal farq, perbedaan antara majaz al-aqli yang beristimbat idroknya dengan akal dan majaz al-mursal. Perbedaannya di alakohnya. Perbedaannya di alakoh. Ada berapa alakoh yang dia butuhkan gitu. Kemudian kalau al-majaz al-mursal dia bentuknya kalimah, kata. Ya. Kalau majaz akli itu nggak ada. Bukan satu kata tapi dipahami dari kalimat gitu deh. Itu kalau majaz akli. Saya dengan namanya akal. Ya, kalau majaz mursal dia ada korina satu kata dia mewakili yang lain gitu. Contohnya kemarin apa? Ra'at al-masyiyatu al-ghaith. Ya. Hewan ternak itu memakan hujan. Ya. Kalau ini kan kata hujan yang kita pikirkan di situ. Nggak nyocok ini kalau dikatakan hujan. Nah, hujan itu namakan majaz mursal. Alakohnya kita cari alakoh sababiyah. Type itu dia. Kemudian uzkur mazahir balaghatil majaz al-aqli wal majaz al-mursal. Mazahir. Kenapa bentuk-bentuk penerapan majaz akli dan majaz mursal dalam ilmu balaghah? أن الأسلوب ما بين العقل والمرسل يؤدي المعنى المقصود بالإيجاز. طيب لماذا نقول أن المجاز العقلي والمجاز المرسal min ulumil balaghah? Kenapa majaz itu dinamakan bagian dari ilmu balaghah? Nah, kita katakan karena uslub majaz entah dia akli ataupun mursal itu yu'addil maknal maksud bi ijaz. Nah, ini poinnya, bi ijaz. Dia akan menunaikan makna itu dengan ijaz, dengan sederhana, tanpa ada embel-embel. Gitu. Contohnya di contoh-contoh yang kita lihat tadi itu contohnya singkat-singkat itu, nggak panjang lebar. Kalau kita panjang lebarkan itu akan jauh lebih banyak lagi kalau kita ingin menyampaikan semua maknanya secara hakikoh. Karena kan majaz itu dia menghindari makna sebenarnya, mengambil makna di luar. Type itu dia jawabannya ada 3 ya, cukup dengan salah satunya saja. At-tadribus tsani, uktub amama kulli kalimatin min kalimatil qaimati alif ma yuradifuha min kalimatil qaimati ba. Type muradifnya ashama, muradifnya syaraka, ashama gimana? Musahamah. Makanya antum mengatakan saham, gimana musyarakah ya. Antum ikut menanam saham berarti maksudnya antum punya musyarakah. Baik, tabaddala ya tabaddalu, ya, tagayyaru ya tagayyar. Darbun naun. Naqul masalan darbun minat tafsir, bimana naw minat tafsir ya. Darbun bimana naw. Laisa darbun bimana pukulan. Nah, ya. Kalau pukulan itu darbatun ya, darbah. Baik. Kemudian al-jasus. Al-jasus artinya mata-mata ya. Al-ain juga bisa bermakna mata-mata. Kalau al-jasus ya mata-mata, bukan mata yang dipala ya. Al-jasus itu orang yang berperan sebagai mata-mata, spionase. Yuzawidu man lam tuzawidi ya. At-tafannun
at-tanawwu. Lidzalika naqul al-funun bimana an-naw, ya. Fununul balaghah bimana naw al-balaghah min al-bayan wa al-ma'ani. Taib. Tadribut salis sil kulla kalimatin min kalimati alif bididdiha, lawan katanya jadda hazala. Jadda yang bersungguh-sungguh, ya. Hazala sebaliknya. Zalma nurun, cahaya. Iftaqada wajada. Iftaqada itu kehilangan, ya. Wajada sebaliknya. Taharrara ustu'bida. Taharrara artinya membebaskan, merdeka. Ya, bukan membebaskan, ya, merdeka. Dianya yang merdeka, bukan harroro, ya. Kalau harroro membebaskan, taharrara dianya bebas. Tapi kalau ustu'bida diperbudak katanya. Ya. Baik. Tadi berabi hati mufradal jumu'at taliyah. Mufrad dari jama'-jama' berikut. Azan apa? Uzunun. Apa arti uzunun? Telinga. Jadi azan, ini dia tulisannya. Ya. Apa bedanya dengan azan untuk sholat, panggilan sholat? Di awal. Apanya? Ini kan panjang. Matnya, ya. Kalau azan untuk sholat azan, ya, azan pendek dia. Azan. Tapi kalau azan atau uzunun, ya, itu dia jamak dari uzun. Baik. Kemudian atrof, jamak dari torofun, bil fathah, torofun. Apa itu torofun? Ujung, ya. Torofai at-tashbih, ya, ujung. Khawatir atau khatirah. Khatir bagaimana perasaan. Asbab sababun. Tuma asabi isba. Ini ada 3 lugah di sini, boleh dibaca isba, isbi, sama usbu. Ya. Baik. At-tadribul khamis, adkhil kulla kalimatin minal kalimati taliyah fi jumlatin mufidah. Jarayan, mana jarayan? Aliran. Misalnya naqul ra'aitu jarayana alma. Ra'aitu jarayana alma. Saya melihat aliran air. At-tafannun, apa arti at-tafannun tadi? Tanawu artinya beraneka ragam. Misalnya naqul uhibbu at-tafannun fi al-malabis. Ya, saya suka menggunakan pakaian beraneka ragam. Au fit ta'am, masalan, au fi syarab, di mana la uhibbu an akula ta'aman min naw'in wahid faqat. Baik, iradah. Ya. Iradul makna, di mana mendatangkan makna. Misalnya naqul qamat al-jami'atu bi iradi ustadzin jadidin. Ya. Jami'ah, kampus, mendatangkan ustadz baru. Jadi irad itu membawa sesuatu, begitu. Ya, membawa sesuatu, entah ada sesuatu yang hakiki atau yang majazi. Baik. Kemudian al-wisyayah. Apa makna wisyayah kemarin? Apa? Hujatan, celaan, ya. Al-wisyayah, hujatan, celaan, pengaduan, tempatnya. Hujatan, umpatan, gitu ya. Ya sama, celaan juga maksudnya. Baik, apa misalkan kita katakan? Al-wisyayatu lighairi sahibiha zulmun, misalkan. Celaan kepada orang yang tidak berhak dicela itu adalah sebuah kezaliman. In ajaza, apa artinya?
mengizinkan. Ajaza mataran, ajazal ustad biddukhul. Dia harus pakai ba kalau ajaza ya. Biddukhul, mana untuk masuk. Baik. At-tadribus sadis, bayyin al-haqiqata wal majaza fi ma yali. Ini yang bikin jumlah hafidah tadi, silakan antum tulis jawabannya nanti versi antum. Nah, kemudian kalau ada kesulitan silakan ditanya. At-tadribus sadis, bayyin al-haqiqata wal majaz fi ma yali. Jelaskan yang mana yang haqiqah dan yang mana yang majaz dalam kalimat-kalimat berikut. Ada dua kalimat ini, sadrul hison sama sadrun nahar. Yang mana yang majaz di sini? Yang majaz sadrun nahar. Sadrun nahar. Mana sadrun nahar? Mata air ini. Itu nahrun, nahar siang. Nah, sadrus syai' bimana awwalus syai'. Ya. Sadrus syai' bimana awwalus syai'. Kenapa dikatakan begitu? Karena orang kalau pertama kali datang dari kejauhan, yang pertama kali kelihatan itu dadanya, bukan hidungnya, bukan matanya, dadanya. Karena dia akan bagian paling lebar dari manusia. Maka sadrun nahar bimana awwalu an-nahar, bimana as-sabah berarti. Ya, sadrun nahar bimana as-sabah. Tapi kalau sadrul hison apa artinya? Ya, bagian paling lebar dari dari kuda itu, anatominya maksudnya ya, bagian paling lebar antara kedua kakinya itu dinamakan sadrul hison, karena itu yang dia itu yang pertama kali naik ketika dia duduk. Tahu kan cara duduknya kuda ya, duduknya begitu, itu yang nempel sama tanah itu namanya sadru. Baik. Yang kedua ra'sul fitnah dan ra'sul rajul. Yang mana yang majaz? Ra'sul fitnah. Apa mana ra'sul fitnah? Sumber, ya, sumber fitnah. Berarti asal fitnah dari mana? Itu maksudnya. Dikatakan ra'sun sebagai sumber karena memang segala sesuatu itu berasal dari kepala akal maksudnya, ya, dari kepala kita. Pemikiran-pemikiran itu semua berasal dari sana. Baik, kalau ra'sul rajul mana? Ya, anatomi kepalanya, kepala yang di badannya. Baik, nomor 3 safa'ul majlis dan safa'ul ma'. Yang mana yang majaz di sini? Safa artinya kejernihan, sofi. Ya. Jernih hati sofiyun. Safa'ul majlis itu yang majaz. Ya, safa'ul majlis itu yang majaz. Kalau safa'ul ma artinya air jernih sudah. Wah, jernih airnya ya safa'ul. Kalau safa'ul majlis, kejernihan majelis, maksudnya kejernihan majelis itu apa? Ya, majelis yang tenang, damai, bukan majelis seperti di pasar, itu namanya safa'ul majlis. Baik. Dan yang keempat, ibtisamut tifal sama ibtisamuz zahrah. Yang mana yang majaz? Ibtisamuz zahrah. Ibtisamuz zahrah. Karena zahrah nggak bisa ibtisam dia. Ibtisam itu senyum ya. Kalau ibtisamut tifal, senyuman anak-anak, ya senyuman sudah. Ya, sebagaimana antum pahami. Ibtisamuz zahrah, bunga nggak bisa senyum dia. Nah, itu majaz. Nomor 5, ra'yun hazilun sama rajulun hazilun. Hazil mana nahif, kurus. Bahasa kita ceking, nah, lebih dari sekedar kurus gitu. Kalau kurus masih normal gitu. Lebih di bawahnya lagi. Ra'yun hazil. Pemikiran yang kurus maksudnya la syaifi, pemikiran yang kosong. Enggak ada maknanya. Tapi kalau rajulun hazil ya, rajulun jismuhu hazil. Baik. Nah, tadribus sabi' waddih al-majaz al-aqli bima tahta khat wa bayyin alaqatahu. Bana Amr bin As Madinatul Fustat. Amr bin As membangun kota Al-Fustat. Ini majaz aqli. Apa alaqahnya di sini? As-sababiyah. Jadi kan ada as-sababiyah, kemudian apa lagi? Az-zamaniyah, makaniyah sama masdariyah. Berarti di sini sababiyah ya.
Nah, di sini kita tulis sin. Ya. Kita tulis sin maksudnya sababiyah. Baik. Kemudian nomor 2, izdahamat syawari'ur riyadh. Ya. Apa hubungan antara ribut dengan jalan? Apa alaquahnya? Kalau sababiyah cocok nggak? Jalan yang menyebabkan ribut. Cocok? Ya. Apakah beneran jalan itu bikin ribut? Al-makaniyah. Yang lebih tepat di sini al-makaniyah. Baik. Kalau zamaniyah bisa nggak di sini? Nggak nyocok. Baik. Nomor 3, naharul mu'min shaimun. Naharul mu'min shaimun. Siang harinya seorang mukmin itu adalah berpuasa. Apa maksudnya? Az-zamaniyah. Nahar itu zaman. Baik, kita tulis zai ya, zai itu zamaniyah. Ayat nomor 4, jadda jidduka fil ilmi. Kesungguhanmu bertambah atau menguat dalam menuntut ilmu. Nah, apa ini? Al-masdari ya. Jiddun masdar dari kata jadda. Ini kita tulis sod ya, sod itu masdari ya. Bukan mim ya, kalau mim tadi kan sudah makannya. Baik. Nomor 5, zahabna ila hadiqatin gonna'a. Mana gonna? Ya. Al-agonnu. Nah, ini muannas dari kata al-agon. Al-agonnu artinya nakul rimbun atau lebat yang banyak pohonnya. Nah, gitu. Jadi hadiqatin gonna artinya taman yang teduh, yang banyak pohon, yang rimbun. Jadi makania di situ. Baik, kemudian azamatul qaid ba'da nasar. Ini wadih ini apa? Azamatul qaid masdariyah. Ma mana hadil jumlah? Azamatul qaid ba'da nasar. Azamah artinya kemuliaan. Kemuliaan panglima itu bertambah mulia setelah kemenangannya. Kan dia yang dipuji-puji sama orang. Tapi nomor 7, darabat dahru bainahum fafarraqahum. Dahar bimana az-zaman. Az-zaman daraba bihim bimana memukul mereka atau menghantam mereka. Masa atau waktu itu menghantam mereka dan memisahkan mereka. Maksudnya telah datang waktu kemudian mereka terpisah begitu. Nah, apa? Dorobat dahru. Apa alaqah doroba ad-dahru di situ? Az-zamaniyah. Taib az-zamaniyah. Kalau sababiyah bisa nggak? Kurang tepat ya, kurang tepat. Taib sababiyah juga bisa sebenarnya. Dorobat dahru, ya. Jadi sebab sebenarnya bukan dahar itu yang memisahkan, tapi memang karena mereka yang memisahkan diri begitu. Kita teman-teman yang masih SD, teman-teman pas SD dulu, sekarang pada kemana? Itu namanya sudah dorobat dahru. Gitu. Terpisah oleh kesibukan masing-masing. Nomor 8, yaf'alul malu ma ta'jizu anhur rijal. Yaf'alul mal. Harta melakukan apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Sababiyah. Sababiyah. Alakohnya apa? Sababiyah. Baik. Nomor 9, ahlakan nasa ad-dirhamu wad dinar. Yang menghancurkan manusia itu adalah dirham dan dinar. Ini juga sama, sababiyah. Imtala'at al-mayadinu bin nas. Lapangan-lapangan itu penuh dengan manusia, dengan orang-orang.
Apa di sini? Hah? Imtala'at al-mayadin. Naam al-makaniyah. Baik. Tapi itu dia tadribus sabi. Sekarang tadribus samin. Waddih kulla majazin mursalin tahta khat wa bayyin ala fatahu bimayati. Sekarang dia majaz mursal. Kalau ini lebih mudah dipahami ya. Nomor 1, syaribtu ma'a zamzam. Saya minum air zam-zam. Apa saja dulu alaqah majaz mursal? Ada sababiyah, musabbabiyah, kemudian al-kulliyah, al-juz'iyah, itibar makana, itibar masayakun. Jadi sababiyah pasangannya musabbabiyah, kemudian kulliyah, juz'iyah, itibar makan, itibar masayakun. Taib, syaribtu ma'a zamzam. Ini alaqahnya apa ini? Syaribtu ma'a zamzam. Ini alaqahnya al-kulliyah ya. Syaribtu ma'a zamzam. Apa contohnya kalau di ini kemarin? Oh, bukan, alaqahnya di sini juz'iyah ya. Alaqahnya. Benar, al-kulliyah benar. Contohnya kemarin itu apa di ayat kemarin ya. Di kisahnya Nabi Nuh itu. Wa ini kullama da'atum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka jadikan jari-jari mereka di dalam telinga, tutup telinga maksudnya. Alaqahnya di situ adalah kulliyah karena tidak semua jari-jari masuk, tapi hanya sebagian saja. Baik. Kemudian nomor 2, alqal khatibu kalimatan kana laha kabirul athar. Khatib menyampaikan satu kata kalimat ya. Kana laha kabirul athar, yang punya pengaruh besar. As-sababiyah atau al-musabbabiyah? Sababiyah. Kalau al-musabbabiyah contohnya apa kemarin? Turunnya rezeki dari langit ya. Nah, di sini alqal khatibu kalimatan. Khatib menyampaikan kata. Nah, ini alaqahnya apa di sini? Yang nyocok apa di sini? Sababiyah, musabbabiyah, kulliyah, juz'iyah. Itibar makan. Keluhnya di kata kalimah ini. Kalimah, apa arti kalimah dalam bahasa Arab? Kata. Satu kata doang. Mungkin nggak khatib naik mimbar nyampaikan satu kata? Nggak mungkin. Berarti alaqah apa di sini? Alaqah juz'iyah. Alaqahnya juz'iyah. Kan nggak mungkin nyampaikan satu kata. Jadi kata kiasan doang di sini. Nah, maka antum katakan kalimatut tauhid. Mana kalimatut tauhid? Atau kalimatul ikhlas? La ilaha illallah itu kan. La ilaha berapa kata di situ? Itu maksudnya. Ya, jadi makanya dalam pembahasan di awal-awal kitab Nahwu yang terperinci dikatakan qad takunu al-kalimah bimakna al-kalam. Nah, hadza huwa. Nomor 3, syaribtul bunna. Yang meminum al-bun. Al-bun itu biji kopi. Apa nih alaqahnya? Apa? Saya minum kopi. Ini kok apakah biji kopinya langsung dimakan di situ? Kan enggak. Berarti saya minum musabbabiyah di sini. Nah, karena yang sebenarnya saya minum apa? Al-qahwa. Nah, sekarang apa alaqah antara al-qahwa dengan al-bun? Asal al-qahwa ada dari al-bun. Berarti musabbab. Musabbab itu yang disebabkan. Ya. Kita katakan al-qahwa adalah yang disebabkan oleh al-bun. Baik. Boleh nggak antum katakan i'tibar masayakun di situ? Bisa juga ya. I'tibar masayakun boleh ya. Kenapa? Karena saya minum biji kopi maksudnya
Saya minum yang akan berubah dari biji kopi menjadi kopi. Tapi kita tidak pilih itu karena di sini fi'il madi. Ya, tibar masa yakun ya. Seharusnya mudhari digunakan. Baik. Kemudian nalbasul qutna fis sayf was-sufa fis syita. Nah, ini apa? Itibar masa yakun. Itibar masa yakun. Dari mana taunya? Nah, terus? Bisyita. Terus? Al-Qatnu itu dari terus as-sauf itu kan dari Al-Qatnu. Al-Qutnu, as-suf. Beda Al-Qutan, Al-Qutan, as-suf, as-suf. Fis sayf biasa. Kalau Al-Qut, berterus-terus ini. patokannya ke Al-Qutan. Al-Qutan itu kan nanti kapas. Apakah semua kapas itu dipakai? Mau kapas di muka bumi ini dipakai? Kan enggak. Berarti alakonya kuliah apa juz'iyah? Kalau tadi saya minum air zam-zam, semua air apa sebagian yang diminum? Sebagian. Berarti alakonya kuliah namanya. Kuliah. Nah, berarti alakonya di sini kuliah, bukan juz'iyah ya. Baik. Kalau juz'iyah tadi itu dia nyebutkannya satu doang. Contohnya nomor 2 tadi, alqal khatibu kalimatan, satu kata. Ini kalau satu bermakna banyak. Kalau di sini banyak bermakna satu. Kalau banyak bermakna satu berarti dia kuliah. Baik. Kemudian sa'uqidu naron. Ini apa? Saya akan menyalakan api. Itibar masa yakun. Masa yakun, karena bukan api yang dinyalakan, tapi apa? Masa yakun, kita tulis di sini mim sin. Masa yakun. Karena yang dinyalakan bukan api, tapi kayu, rumput, itu yang dinyalakan sama dia. Itu yang yang dibakar. Baik, kemudian la takun udhunan tasma'u kulla wisyayah. Jangan menjadi telinga yang mendengar semua umpatan. Nah, la takun udhunan, jangan menjadi telinga. Apa maksudnya di sini? Patokannya di telinga. Telinga itu hanya satu bagian dari badan manusia. Juz'iyah apa kuliah di sini? Jangan menjadi. Kaun itu artinya keberadaan seseorang. Ya. Eksistensi seseorang itu apakah hanya terdiri telinga saja? Kan enggak. Berarti di sini juz'iyah. Apa maksudnya ya? Kemudian nomor 7, minan nas man ya'kul qamha wa minhum man ya'kul dzurrah. Ada orang makan qamh, gandum, ada yang makan jagung. Al-qamh, man ya'kulul qamh. Ini syahidnya di sini. Gimana? Man ya'kulul qamha. Apa lakonnya? Lakonnya kuliah. Enggak semua gandum dimakan, enggak sama-sama kulit gandum itu dimakan atau batang pohon gandum itu dimakan. Nomor 8, sa'ujazika bima qaddamat syadak. Qaddamat syadak artinya dilakukan oleh kedua tanganmu. Perbuatanmu maksudnya. Nah, lakukannya apa? Bukan. Makan. Sa'ujazika. Kalau musabbabiyahnya coba. Saya akan balas semua perbuatanmu. Perbuatan itu adalah apa yang dilakukan oleh tangan. Dari mana asalnya perbuatan? Dari tangan, ya kan? Yang dilakukan oleh tangan itu. Nah, maksudnya mayoritasnya dilakukan oleh tangan, walaupun bisa juga dengan yang lain. Di sini musabbabiyah. Ini yang lakukannya musabbabiyah, qaddamat syadak. Jangan hanya patokan ke fiilnya juga. Ya, contohnya kalau musabbabiyah yang kita bahas kemarin kan Allah menurunkan rezeki dari langit. Apa rezeki itu langsung turun begitu saja?
Enggak. Apa hubungan antara rizki sama langit? Hujan, ya kan? Hujan menumbuhkan rizki, gitu kan? Kalau di sini perbuatan, ya, apa namanya? Tangan menghasilkan perbuatan. Jadi alakohnya antara perbuatan sama tangan. Apa alakoh perbuatan sama tangan? Sababiyah. Baik. Qala ta'ala warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang-orang ruku. Apakah hanya ruku saja sudah diperintahkan? Alakoh apa di sini? Juz iya. Tadi nomor 8 tadi apa jawabannya? Musababiyah. Nomor 9 ini juz iya. Nomor 10 saraqal lissu al manzil. Ini lakonnya kulliyah. Pencuri itu mencuri rumah. Ya kan nggak serumah itu dicuri. Ya, nggak barang-barang pintu rumah dibawa pergi, enggak. Baik, ada tadi butasi istamil kulla kalimatin al kalimatil atiyah majazan mursal lil alaqati allati amamaha. Kita buat contoh-contoh sesuai dengan alaqah di sini. Al-ain al-juz'iyah misalkan. Al-ain sebagai al-juz'iyah. Bagian gitu. Misalkan ja'a ainu atau ra'aitu aina Muhammadin. Di mana ra'aitu juz'un minal Muhammad min Muhammad. Kedua as-su'udiyah al-kulliyah. Al-kulliyah misalkan as-su'udiyah biladul haram atau baladul haram. As-su'udiyah baladul haram. Arab Saudi itu adalah baladul haram. Haram artinya kan apa namanya, tidak boleh melakukan hal-hal tertentu kan yang di daerah lain boleh. Apakah semua negara Saudi itu seperti itu? Kan nggak cuma Makkah dan Madinah doang kan. Itu pun terbatas. Itu kuliah. Nomor 3 rizq al-musababiyah. Misalkan atlubur rizqo min walidi misalkan. Atlubu ar-rizqo min walidi. Saya minta rezeki dari bapak saya. Ya. Jadi yang saya minta itu bukan rezeki, tapi makanan, minuman, sebagainya. Lebih apa namanya, musababiyahnya, sebabnya. Ya, sebabnya dari siapa? Dari bapak. Gitu. Dan bapak bekerja dan menghasilkan rezeki dan lain. Kemudian asub, ya, tibar makan. Asub itu artinya kulit, apa namanya, bulu domba. Bulu domba, tibar makan. Yang bulu domba dijadikan apa? Produk dari bulu domba apa misalnya? Cakyap ya, mantai. Ya, saya membeli memakai bulu domba. Asup, saya memakai asup. Apakah beneran asup yang dibeli? Enggak, yang dibeli adalah jaket yang terbuat dari asup. Berarti dulunya adalah sup gitu maksudnya. Sekarang sudah jadi jaket. Baik, kemudian rijal al-gois. Baik, akan dilanjutkan di sini nanti. Coba jawab nanti, kalau masih pusing lagi, di merojah lagi. Ya, cari rujukan di kitab-kitab lain kalau kurang jelas. Baik, wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, papuan di sini lumayan panjang ya, karena memang majas ini agak merepotkan deh ya, karena dia butuh ditadekik dulu untuk bisa menentukan jawaban yang tepat. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.